Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada Sony Xperia XZ2. Sony Xperia XZ2. Ya, saya kali ini akan mencoba menganalisa kasus kerusakan speaker atas bawah mati semua. Sony Xperia XZ2 kali ini yang saya pegang versi Docomo. Ya, versi Docomo. Ini serinya. Baik versi Docomo, AU atau Softbank sama saja ya. Dalamnya juga sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan kali ini saya akan coba memutar lagu nada deringnya dulu. Apakah benar-benar mati? Ya, tidak ada suara sama sekali ya, tidak terdengar dering sama sekali, alias mati semua, baik atas maupun speaker bawah. Jadi ear speaker yang bagian atas pun juga mati, yang bawah juga mati. Biasanya kalau untuk memutar lagu itu atas dan bawah juga ikut nyala ya suaranya ya, karena stereo. Untuk bagian mic aman, tapi tidak bisa kita dengarkan rekamannya karena speakernya mati. Tapi yang jelas untuk rekam tadi ada gambar grafik naik turunnya, alias berarti suara yang kita keluarkan bisa diterima oleh mikrofon. Oke, langsung saja kita coba bongkar terlebih dahulu. Nah, untuk informasi saja, pembongkarannya ini harus kita lepaskan dahulu LCD-nya, seperti halnya di Xperia XZ, XZ1 ya. Untuk XZ2 ini pun sama, kita harus lepas LCD-nya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian LCD yang kita harus istilahnya kita seset adalah bagian tepi-tepinya. Jadi kita jangan memasukkan alat penyesetnya ini terlalu dalam supaya tidak merusak bagian belakang LCD-nya. Kalau di belakangnya ini ada plastik reflektornya, kalau nanti terlalu dalam bisa merusak reflektor, jadi gambarnya nanti bisa tidak sempurna. Dan resiko kedua juga mungkin kalau kita tembak pemanas terlalu sering dan terlalu panas, bisa jadi gambarnya juga bermasalah karena terlalu kepanasan, dan juga touchscreen-nya pun nanti bisa error juga ya. Jadi kita perlu kehati-hatian dan ketelitian. Kita tembak pemanas seperlunya saja. Jika lemnya sudah mengeras, kita tembak sedikit. Nanti kita coba seset lagi. Lalu kalau sudah mengeras, kita tembak lagi. Jadi jangan terlalu lama. Dan juga untuk fleksibelnya kita perhatikan di bagian bawah sampai samping bagian atas itu fleksibel, jadi jangan sampai kita merusak fleksibelnya. Nah, ini kalau sudah kelihatan bagian dalamnya, kita agak masukkan dengan catatan di belakang reflektornya, jangan di antara LCD dan reflektor. Oke, sudah bisa dilepas, tinggal kita lepaskan fleksibelnya terlebih dahulu. Semoga LCD-nya aman ya ini. Oke, kita amankan terlebih dahulu LCD-nya. Kita masukkan ke bubble. Ya, untuk baterainya ini juga sudah agak kembung karena sudah sedikit mendorong ke LCD. Buktinya ini ada beberapa baut yang sudah tidak terkunci. Jadi tinggal kita ambil saja karena terlalu kedorong sama baterainya. Nanti coba kita konfirmasi ke user apakah baterainya diganti sekalian atau tidak. Ya, inilah hasil dari kita bongkar tadi. Kemudian kita cek
bagian speaker bawah terlebih dahulu. Kita bongkar bagian bawahnya seperti ini. Dan untuk speaker bawah ini menggunakan speaker box ya, bukan speaker yang cuman speaker aja, tapi sudah jadi satu di cangkangnya. Jadi ada boxnya sendiri. Jadi kalau nanti ganti ya satu set speaker box namanya, dan itu bisa diorder di online shop. Kita cek dengan multitester. Di selektornya kita arahkan ke bagian ohmmeter dan tidak ada pergerakan sama sekali, alias berarti speaker bawahnya ini benar-benar mati, tidak ada pergerakan pada jarum. Biasanya kalau dites seperti ini, jarumnya sedikit bergerak dan pada speakernya keluar suara krek 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 itu, baru berarti itu speakernya masih nyala. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu, fleksibelnya kita angkat, lalu kita congkel speaker boxnya. Nah, seperti ini bentuknya. Kita tes sekali lagi dan tidak ada pergerakan. Lalu di sini saya sudah ada spare part penggantinya. Kebetulan usernya sudah membawa sendiri spare partnya karena tahu mungkin memang speakernya yang benar-benar mati. Ya, sudah ada pergerakan ya. Yang baru kita tes ada pergerakan jarum, berarti ini normal speakernya. Kita pasang lagi, kita rapikan bagian bawah terlebih dahulu, baru nanti kita cek speaker bagian atas apakah juga mati atau cuman koneksinya yang kurang bagus. Ya, kita pastikan semua fleksibel, kita kembalikan di tempatnya dan kita pasang pada konektornya dengan benar ya. Juga pada kabel antena harus kita pasang dengan benar-benar supaya nanti tidak terjadi kerusakan yang lainnya. Kemudian kita cek bagian speaker atas, ini juga berfungsi sebagai speaker telepon atau ear speaker, dan juga dering juga mengeluarkan suara karena ini stereo, jadi atas bawah mengeluarkan suara dering. Jadi kalau kita tes misalnya dengan nada dering yang keluar suara cuman bawah, atas tidak keluar suara, berarti speaker atas mati atau error, tidak connect, bisa jadi speakernya mati. Atau sebaliknya, kalau kita tes yang bunyi cuman atas, berarti speaker bawah yang mati. Tapi kali ini tadi kita tes tidak ada suara sama sekali, berarti antara speaker atas speaker bawah mati, atau koneksinya buruk, atau mungkin jalur audionya bermasalah. Dan ternyata tadi speaker bawah memang mati, jadi kita ganti dengan speaker box yang baru. Nah, tinggal yang atas ini nanti kita tes dia speakernya mati atau masih hidup. Kita tunggu, kita lepas terlebih dahulu dan kita coba cek dengan multitester lagi. Kita lihat pergerakan jarumnya tidak ada.
Dan di sini saya sudah punya speaker yang lain dan ada pergerakannya. Bedanya tadi antara speaker mati dan speaker masih hidup, yang mati tidak ada pergerakan jarumnya, kalau yang hidup itu ada pergerakan jarum dan pasti ada suara krek-krek sewaktu kita tes. Kita bersihkan dulu cangkang speakernya supaya nanti waktu kita pasang tidak mengganggu. Ya, kita tempelkan lagi yang baru ini, kemudian kita pasang lagi ke fleksibelnya, dan sebelum kita pasang ke handphonenya kita cek jalurnya apakah speakernya tersambung. Ya, tersambung ya, pergerakan jarumnya ada. Lalu kita pasang pada handphonenya, pada framenya. Ini agak sedikit ribet ya, kita harus melepas mesinnya terlebih dahulu, kemudian kita lepas fleksibelnya, baru kita keluarkan speakernya. Ini agak sedikit ribet sebenarnya. Oke, lalu kita pasang mesinnya dan kita rapikan. Jangan lupa untuk memasang fleksibelnya pada konektornya masing-masing, jangan sampai kelewat, nanti bisa ada error yang lain. Kabel antena ini yang sering kelupaan, jadi nanti waktu kita coba tidak ada sinyal. Lanjut kita tes, kita tunggu sampai puting. Oke, langsung kita tes suaranya, dan ya keluar suaranya ya. Ya, keluar. Kita tes nada deringnya, kita coba. Oke, sangat kencang sekali. Ya, ini belum tahu speaker atasnya keluar atau enggak ya tadi, karena bareng ini tesnya. Speakernya yang atas kita belum bisa membuktikan, kita pakai panggilan darurat belum berhasil. Kita tes, kita gunakan satu persatu saja. Ya, ada getaran ya di tangan saya yang bagian atas tidak ikut mengeluarkan suara, berarti atas pun juga sudah normal lagi. Tinggal kita rapikan LCD-nya, dan untuk baterai juga kita ganti. Framenya kita bersihkan terlebih dahulu sembari kita mengganti baterai yang agak sedikit kembung. Jadi nanti kalau tetap pakai baterai yang ini, takutnya nanti sewaktu kita pasang LCD-nya terjadi masalah pada LCD-nya karena terlalu tertekan oleh baterai. Jadi usernya memutuskan untuk ganti sekalian baterainya supaya lebih aman untuk LCD-nya ya. Karena kalau sampai rusak LCD-nya biayanya lebih mahal lagi nanti kalau servisnya. Oke, kita pasang baterainya. Lalu setelah framenya kita bersihkan dari sisa-sisa lem, kita pasang plat penutup pada mesinnya ya. Ini sebagai penahan mesin dan juga penahan baterai, sekaligus sebagai sekat dari LCD ke mesinnya. Kita pasang semua baut-bautnya dengan kencang, karena tadi bautnya sudah ada sebagian yang tidak mengunci karena kedorong oleh baterai yang sedikit kembung, padahal kembungnya cuman sedikit nih, belum begitu banyak, tapi sudah bisa bikin
bautnya tidak mengunci. Ya, kita tunggu agak sedikit mengering. Biasanya saya tunggu sekitar 1 menit baru kita pasang LCD nya supaya lemnya tidak melebar kemana-mana. Kemudian kita tekan-tekan sedikit supaya rapat dan kita tahan dengan karet gelang supaya tidak bergeser-geser sewaktu lemnya masih basah. Kita coba sekali lagi. Kita buka setting suara, kita coba sekali lagi nada deringnya. Oke, sudah fix ya, berarti sudah selesai. Ya, demikian teman-teman untuk kasus Xperia XZ2 deringnya mati atau alias speakernya mati. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.